Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kepemimpinan akhir zaman. Maka kita tidak bisa terlepas dari fakta akhir zaman itu sendiri, bahwa akhir zaman adalah masa di mana penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan demikian. Bahkan mendekati hari kiamat, zaman makin buruk. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yati alaikum zamanun illa ba'dahu asyara minhu. Tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun, melainkan zaman, tahun, masa itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya. Jadi jangan berharap dari segi umum, secara umum kata Rasulullah, tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Tidak. Makin dekat dengan kita dengan hari kiamat, maka zaman makin buruk. Ya, dipikir-pikir kalau kita rasakan, terbukti tidak Bapak Ibu? Bukti, gak mungkin Rasulullah berkata dusta. Hadisnya sahih insyaallah. Bahkan buruknya akhir zaman tadi akan diikuti dengan indikator-indikator lain yang mendukung kebenarannya. Artinya ada faktor-faktor pendukung sehingga zaman mendekati hari kiamat itu makin buruk. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal apabila terjadi itu indikasi kiamat akan terjadi, atau dekatnya kejadian hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini saya temukan hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab yang sama Al-Bidayah wa Nihayah, atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashrat Sa'ah karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Timur Tengah, dari Syam. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ala inna min asyrati sa'ah an turfa al-ashrar wa tudu al-akhyar. Ingatlah dari tanda tanda telah dekatnya kejadian hari kiamat. Ingatlah dari tanda akan terjadinya hari kiamat adalah an turfa al-ashrar. Orang-orang buruk akan muncul ke permukaan memimpin dunia. Waktu doa al-akhyar, sementara orang-orang yang terbaik pilihan umat di muka bumi ini akan disingkirkan. Ini ciri pertama yang harus disebutkan, bahwa kiamat telah dekat kejadiannya. Orang-orang buruk akan memimpin dunia, sementara orang-orang terbaik pilihan umat manusia itu akan disingkirkan. Ini tanda yang pertama yang disebutkan Rasul dalam tiga tanda yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Dari tiga tanda yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Ya, yang jawab sedikit Bapak. Berarti yang jawab ini pemberani. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Ternyata semuanya di pemberani. Di mana Bapak Ibu? Oh, berani juga ini. Jangan bilang di Indonesia nanti ditangkap Bapak Ibu. Terjadi di luar negeri sana, di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ya, kalau enggak ya di negeri 62 lah. Karena ini merupakan sistem, maka ketika yang satu terjadi, yang dua ini pun pasti terjadi. Yang kedua, ala inna min asyrati sa'ah, ingatlah bahwa tanda kiamat akan terjadi. Antukbahal qaul wa tuhzanal amal, wa tukhzanal amal. Munculnya perkataan-perkataan buruk caci maki di muka bumi. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada orang mulia, orang baik, ulama. Nabi pun tidak luput dari perkataan buruk. Sudah terjadi belum? Wah, ini lagi ramai kan? Prancis tuh. Ya, kalau ini kita berani mengatakan, di mana Bapak Ibu? Wah, berani kan Prancis. Yang ketiga, ala inna min asrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antutslal maslah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya maslah dan susah ditemukan orang yang bisa merubah budaya itu.
budaya pembacaan masnah. Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apa masnah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma kutiba siwa kitab Allah." Dalam satu riwayat, "Ma kutiba siwal Quran." Sesuatu yang dicatat, ditulis, lalu dibaca selain dari Al-Quran. Jujur Bapak Ibu, jujur ya. Mau jujur nggak Bapak Ibu? Nggak, tolong mendengar ya. Mana yang paling banyak kita pegang? Gadget apa mushaf Quran? Kan? Gadget ya. Inilah masnah. Jadi ini tanda dekatnya kiamat nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau kiamatnya masih jauh, buang HP kita. Ya. Dan susah dirubah orang untuk dicari orang yang bisa merubahnya, karena memang kita butuh. Bahkan ini menjadi bagian dari hidup generasi milenial kita ya. Generasi akhir zaman ini. Betapa tidak coba Bapak sekalian. Ya, bentuk beraneka ragam bentuk wajah kita ada di sini kan? Gitu kan? Apalagi Bapak Ibu, identitas kita ada di sini, biodata kita ada di sini, keuangan kita ada di sini, agenda harian kita ada di sini, luar biasa. Orang-orang penting kita ada di sini, bahkan harta kekayaan kita pun ada di sini. Maka ketika ini hilang, kita kehilangan separuh hidup kita, separuh jiwa kita. Kegalauannya melebihi kehabisan kuota. Orang bilang habis kuota mati gaya. Kalau ini bukan mati gaya lagi. Ya. Kehilangan apa ini? Kehilangan separuh nyawanya. Ya. Bagaimana cara ketika Allah menghabiskan ini, menghilangkan ini? Satu langkah mudah, dicabutnya teknologi dari muka bumi. Dan ini adalah tanda di mana Dajjal akan datang. Karena Dajjal akan datang ke muka bumi saat itu teknologi sudah tidak ada. Maka pada saat itu manusia yang menjadikan teknologi sebagai separuh hidupnya, mereka kehilangan teknologi ini, kehilangan separuh hidupnya. Maka Dajjal muncul dengan kemampuan sihirnya menjadi pengganti dari separuh teknologi yang hilang. Maka di saat itu justru manusia berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita. Banyak disebutkan dalam hadis ketika Dajjal diikuti oleh manusia, disebutkan paling banyak kaum wanita pengikutnya. Ada yang protes, "Ustaz, kenapa kaum wanita yang menjadi pengikut Dajjal paling banyak?" Karena laki-lakinya banyak yang habis karena jihad. Karena sebelum Dajjal muncul, peperangan terjadi. Nah, habis tuh kaum pria kebanyakan kaum pria habis di peperangan tadi. Maka yang tersisa kaum wanita. Maka wajar kalau Rasulullah sebutkan pengikut paling banyak adalah